Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat semuanya. Semoga semuanya sedulurku selalu mendapatkan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Oh ya, saya ingatkan lagi ya, selalu patuhi protokol kesehatan seperti yang digembar-gemborkan oleh pemerintah. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun ya, itu supaya dijadikan kebiasaan kita. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mbak, oh maaf nggak disebutkan namanya ya. Beliaunya ini biasanya dipanggil Teteh sama tetangganya karena memang berasal dari Sunda tapi sekarang tinggal di Jawa. Beliaunya ini sebenarnya punya beberapa cerita horor, tapi kali ini akan menceritakan salah satunya yang pernah dialaminya. Beliaunya ngasih judul telepon. Tapi sebelum ke cerita, saya ingatkan dulu, jangan lupa yang belum subscribe para sedulurku, monggo di subscribe dulu, klik like-nya, jangan lupa komentarnya. Yang di Spotify, jangan lupa follow Dongeng Tengah Malam ya, supaya tetap bisa mengikuti cerita dari Dongeng Tengah Malam. Baik, kita kembali ke cerita dari Teteh ya, yang biasa dipanggil Teteh. Kejadiannya adalah pada suatu malam, entah harinya hari apa, tidak diinget ya waktu itu. Dan kejadian itu sekitar tahun 2019 awal. Malam itu Teteh dan suaminya ini lagi santai ya, karena memang sudah malam. Tiba-tiba sekitar jam 8 malam itu, suami Teteh ini mendapat telepon dari kakaknya. Beliau ini ngabari kalau istrinya itu sakit dan lagi dioperasi. Sempat kaget juga sih suaminya Teteh waktu dikabari itu, karena sebelumnya nggak ada kabar kalau istrinya kakaknya itu mau operasi. Cuman kakaknya pada waktu telepon hanya minta didoakan sama suaminya Teteh ini supaya diberikan kelancaran. Dan dijawablah sama suaminya Teteh ini, ya kami doakan semoga lancar operasinya, tapi maaf gak bisa nemenin di rumah sakit karena kalau malam berangkat ke rumah sakit itu agak was-was gitu, karena jalan menuju ke rumah sakit itu rawan. Nah, rumah sakitnya ini berada di kota B di Jawa Timur ya, salah satu rumah sakit yang ada di kota B tersebut. Dan dijawablah sama emasnya ini, oh ya gak apa-apa wis, cukup doanya saja. Terus bilang ke emak jangan datang ke rumah sakit, kasihan sudah tua. Karena memang mertuanya Tete ini umurnya ya sudah hampir 90-an lah, tapi masih seger kuat, maklum lah kan orang-orang zaman dahulu sering minum jamu, jadi mempengaruhi juga lah mungkin ya. Beda dengan orang-orang zaman sekarang, apalagi kena makanan yang mengandung vitsin ya, yang tentu pasti membawa dampak karena itu kimia, termasuk kimia. Dan kebetulan mertuanya Tete ini kan tinggal satu rumah, makanya dipesenin sama masnya suaminya ini supaya nggak usah dikabari dulu, karena malam itu memang nggak bisa ke rumah sakit ya. Mereka ini berencana esok paginya aja lah ke rumah sakit, sekalian biar istrinya mas ini sudah dipindah ke ruangan ya, ruang rawat inap, sehingga kan enak bisa menjenguk di kamarnya. Jadi kalau nungguin kan sudah di kamar, nggak di luaran, yang hanya di ruang tunggu saja. Keesokan harinya sekitar pukul 6 pagi ya, Teteh dan suaminya ini pergi menuju ke rumah sakit memakai motor atau naik sepeda motor. Perjalanan dari rumahnya ke rumah sakit itu sekitar ya 15 menitan lah sampai. Dan sampailah di rumah sakit.
karena nggak tahu di mana tempatnya atau ruangnya, atau mungkin dipindah di kamar inapnya kan nggak tahu. Makanya suaminya Teteh ini otomatis kan menanyakan ke kakaknya ini atau masnya ini. Diteleponlah kakaknya ini. Tetapi ditelepon nggak ada balasan, mesti nggak diangkat. Sampai beberapa kali dicoba diteleponnya tetap nggak diangkat sama kakaknya ini. Ya mungkin karena kecapean atau apa ya, sampai nggak dengar ada telepon masuk. Ya sudahlah, akhirnya Teteh dan suaminya ini naiklah ke lantai 2 untuk mencari tahu di mana ruangan untuk istri kakaknya nih yang habis dioperasi. Karena biasanya kalau karyawan perusahaan bla 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 ya, rawat inap itu pasti ambil ruang VIP karena sudah jatahnya ya. Muter-muterlah mereka mencari di ruang mana barangkali nanti ketemu. Dicari muter-muter ternyata nggak ketemu juga. Setelah lama gak ketemu, menyerahlah Teteh dan suaminya ini. Dan ditanyakan ke resepsionis. Setelah ditanyakan nama, alamatnya semua diberikan ke resepsionis, dicarilah, kan mesti ada data online ya di komputernya. Ternyata setelah dicek itu nggak ada nama pasien atas nama istri kakaknya tadi yang habis operasi. Sampai dicoba diarahkan resepsionis ini karena karyawan PT tersebut biasanya kan ada di ruang VIP. Dicoba lagi lah mencari di ruang VIP atas nama dan ternyata nggak ada juga, nggak terdaftar atas nama tersebut dari perusahaan tersebut. Karena memang nggak ada di tabla, ya sudahlah. Akhirnya mereka juga nggak bisa apa-apa. Jalan satu-satunya telepon lagi ke kakaknya atau masnya tersebut. Dicobalah telepon ke kakaknya. Tapi masih saja tetap nggak ada yang ngangkat. Bahkan juga sampai berulang kali juga telepon, nggak ada yang ngangkat juga. Sampai pada waktu itu Teteh juga sempat emosi lah karena capek-capek nggak ada hasil. Tapi suaminya Teteh juga sabar gitu loh, masih dicoba lagi dan dicoba lagi untuk menghubungi kakaknya itu. Lama nggak diangkat. Akhirnya telepon tersebut nyambung dan diangkat. Begitu diangkat, suaminya Teteh langsung bilang, "Cak, piano endi?" Gak dibalas, para terdengar mibyek, orangnya lagi ngobrol lagi pada mainan. Itu suaranya saya jadi denger loh. Dengan emosi, Teteh ini langsung menyaut telepon dari suaminya tersebut dan ngomong, Mas, halo mas, penon endi iki mas?" Tetep nggak ada jawabannya. Cuma di telepon sana itu terdengar rame, ada anak kecil laki-laki, terus juga ada suara cewek itu yang lagi pada ngobrol tertawa cekikikan. Mendengar ramainya di sana, otomatis Teteh ini jadi semakin emosi. Karena apa? Pertanyaannya nggak didengar, nggak direspon, sampai teriak-teriak, halo, kamu lagi ngapain? Kasihkan teleponnya ke bawah. Tapi suaranya Teteh bertelepon tuh tetap nggak ada yang ngubris. Bahkan dipikir itu adalah dua keponakannya ya, yang sebut saja namanya Ayu dan Jaka yang lagi guyonan sama orang lain, atau bahkan mungkin ada saudara dari Mbak Yu ya, istilah manggil kakak, istri kakaknya tadi yang lagi besok. Jadi itu yang dipikirkan Teteh pada waktu itu. Dengan emosi, Teteh agak berteriak juga waktu itu. Terus tapi disadarkan sama suaminya, sabar, jangan seperti itu, ini rumah sakit. Nah, ketika mau ditutup teleponnya, ada suara dari seberang sana, ya dek, ada apa? Mas,
PN ada di mana, di ruang mana? Ini saya sudah nyampe ada di lantai atas, saya mubeng-mubeng nyari, gak ketemu. Di bel terus gak diangkat. Oh ya, PN turun aja ke lantai bawah, saya tunggu di bawah di depan, di dekat UGD. Nah, akhirnya ke bawahlah mereka menuju lantai bawah. Dan ketemulah sama masnya suaminya itu. Dan suaminya Mbak Tete ini bilang, Cak, mulai mau tak telepon gak nyambung-nyambung. Golek sampai mubeng-mubeng, takon resepsionis jari gak ono. Dan langsung dijawab sama masnya ini. Oh iya, HP dicas mulai tadi jadi nggak denger kalau ada yang telepon. Itu kakak masih ada di ruang isolasi, belum boleh pindah kamar. Akhirnya mereka pun diajak ke ruang UGD ya. Nah, di sebelah UGD itu ada lorong sedikit tempat orang yang nunggu yang mau dioperasi. Jadi gambarannya ruang operasi itu ada di belakang UGD. Jadi kalau mau ke ruang isolasi itu harus melalui pintu UGD dulu. Nah, di ruang tunggu di depan ruang isolasi itu ada beberapa tempat tidur berbaris ya, kiri dan kanan. Katanya sih ini buat pasien yang mau ngantri operasi. Nah, kebetulan hari ini tuh nggak ada yang dioperasi. Kalau kemarin-kemarin barengan istrinya kakaknya ini itu ada katanya sekitar 5 orang. Jadi ranjangnya ini penuh. Nah, kemarin pas nunggu giliran, karena giliran terakhir ya, yang nunggu di sini cuma sedikit di ruang tersebut. Dan juga orang-orang yang nunggu pasien dioperasi pada nggak mau nunggu di ruang ini katanya sih, karena ruangan ini atau lorong ini paling angker kata kakaknya. Tapi ya aku kemarin malam tidur aja di ruangan ini sendirian di kasur ini, berani aja lah, emangnya mau tidur di mana, sudah nggak ada tempat lagi, ya sudah sendirian di ruangan ini tak tempati untuk tidur sendirian katanya masnya suaminya Tete ini. Walah mas, tadi itu sudah tak telepon loh, nyambung tapi kok rame banget. Sumpah mas, tak panggil-panggil, mas nggak ada jawab, cuma suara anak-anak yang lagi main. Sampai aku ini mangkel mas, kata Tete ya. Langsung dijawab sama kakaknya ini, loh sumpah nggak ada orang di sini. Aku juga sendirian mulai tadi malam. Lawong HP adik cas kok nggak denger ono telepon bunyi. Terus HP-nya itu dicas yo nggak dimatikan kok. Loh mas sumpah. Jadi aku pikir ya Jaka sama Ayu di sini. Makanya aku marah-marah. Tadi tak suruh kasihkan teleponnya ke emas. Ya gak dijawab, ya wes lah, gak apa-apa pikir saya ya, syukur ada temennya anak-anak tidur di sini, bisa sarapan. Ini dibawakan mertua buat sarapannya si J kita pakai Jaka aja ya, dia kan doyan makan. Kok nggak ada di sana. Yo arek-arek gak nginep, gak boleh sano besok sekolah, jangan sampai bolos lah. Si J atau Jaka ini itu adalah anak laki-laki sekolah SMP ya, kelas 1. Hobinya itu memang makan. Jadi kalau makan tuh banyak sekali, makanya badannya gendut. Jadi sama Tete ini dibawakan makan ini buat sarapan. Suaminya juga menjelaskan ke kakaknya ini, kalau kejadian barusan waktu ditelepon itu nyata bener. Terasa bahwa di situ ada banyak anak kecil yang lagi main, rame, pada ngobrol. Gitulah, ada cewek dan cowok semua. Dibikinnya itu ya si Jaka dan adiknya ini beserta keluarganya Mbak Yu ya, yang mungkin ikut nungguin di rumah sakit ini. Makanya kok heran, begitu datang itu kok sepi banget, masnya ini kok sendirian. Tapi masnya atau kakaknya itu tetap bersikukuh
kalau di sini tuh bahwa dia cuma sendirian, nggak ada siapapun. Dan pengunjung lainnya pun nggak ada. Wong ini masih pagi kok. Mendengar jawaban dari kakaknya ini, bisa dibayangkan ya. Teteh ini langsung merasa, padahal jelas katanya Teteh. Jelas di telepon waktu dari teleponnya suaminya disaut, memanggil-manggil tuh Teteh ini jelas mendengar bahwa di ruangan itu terasa itu ruame sekali. Dan suara itu berarti suara siapa? Dan juga padahal waktu itu sepertinya ya kakaknya itu lama kan baru ngangkat ya, nggak langsung diangkat. Karena begitu suara keramaian itu muncul, agak berapa lama setelah mau ditutup kan kakaknya ini baru nyautin. Jadi siapa sebenarnya ngangkat telepon kakaknya suaminya ini? Dan juga suara-suara itu dari mana? Itu tadi kiriman cerita dari Teteh ya. Katanya sih masih ada cita-cita lain. Mudah-mudahan bisa segera dikirimkan ya ceritanya dari Teteh ini. Dan juga diberi catatan sama Teteh di bawahnya, di bawah cerita itu benar-benar nyata dialami Teteh sendiri. Terima kasih Teteh atas kiriman ceritanya. Ditunggu cerita-cerita lainnya. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada sedulur Dongeng Tengah Malam semuanya yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak D. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ingatkan yang belum subscribe monggo di subscribe dulu ya. Dan yang di Spotify monggo di follow dulu supaya tetap bisa mengikuti cerita dari Dongeng Tengah Malam. Terima kasih untuk semuanya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.